Jadi untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan tentang lokasi site. Pada saat nanti Anda diberi tugas tentang objek atau bangunan yang akan dibangun direncanakan, tidak lupa nanti Anda semua harus juga memikirkan lokasi yang tepat untuk objek tersebut. Jadi ini mutlak adalah hak prerogatif kalian akan diletakkan di mana lokasi ini. Kalau tadi Pak Adrian bilang tugasnya adalah kamar kos untuk mahasiswa, berarti itu lokasinya dekat dengan kampus di kota Anda mungkin nantinya. Saya belum tahu nanti tornya akan seperti apa oleh Pak Teguh, nanti mungkin akan dijelaskan selanjutnya. Untuk saat ini saya akan bicara tentang pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini saya ambil sebetulnya dari bukunya Edward T. White, Site Analysis. Jadi kalau dulu saya pernah mau masuk arsitektur, ini curhat sedikit ya. Mau masuk arsitektur, bapak saya itu sebenarnya tidak begitu setuju saya masuk arsitektur. Biasa kalau orang-orang zaman dulu inginnya anaknya masuk dokter, apalagi saya anak perempuan, nanti bisa merawat orang tua kalau pada saat tuanya mereka nanti gitu. Nanti ada yang merawat bapak ibu pada saat tua nanti gitu. Tetapi saya waktu itu tetap memilih untuk masuk kuliah arsitektur karena menurut bapak saya kuliah arsitektur itu sebetulnya bisa dipelajari oleh orang biasa, tidak perlu kuliah. Satu hal poin yang saya ambil dari pola pikir bapak saya adalah bahwa arsitektur itu adalah pemikiran yang logis. Jadi kalau seumpama Anda punya pemikiran yang logis, kemudian ditambah dengan teori-teori arsitektur yang ada, saya yakini Anda semua pasti akan berhasil untuk menjadi seorang arsitektur. Seperti contohnya, karena bapak saya yang merancang bangun rumah-rumah kami itu bapak saya. Nah, seperti halnya pada saat pemilihan lokasi ini, Anda nanti akan dimintain tugas untuk membangun rumah kos. Logisnya adalah berarti kalau rumah kos dekat dengan sumber atau orang yang akan ngekos di sana siapa sih? Gitu. Kalau ingin untuk karyawan berarti dekat dengan perkantoran. Tapi kalau untuk mahasiswa berarti dekat dengan kampus. Tidak mungkin Anda nanti kalau target pasarnya adalah mahasiswa, Anda membangunnya di daerah yang jauh dengan kampus, nanti tidak ada yang mahasiswa, tidak ada yang kos di sana. Jadi ada beberapa hal di sini item menurut Edward T. White dalam bukunya Site Analysis. Jadi yang pertama adalah lokasi. Jadi di lokasi ini adalah jarak antara lokasi ini dengan misalnya yang Anda tuju misalnya universitas atau kampus terdekatnya berapa, jarak terdekatnya berapa, atau misalnya kalau Anda ingin untuk pekerja atau untuk orang-orang biasa atau keluarga itu jarak terdekat dengan pusat kota itu berapa gitu, atau enggak pokoknya jarak dengan yang dituju, pasarnya yang dituju ada berapa. Kemudian lokasi site itu dengan lingkungannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah neighborhood context, hubungannya lingkungan sekitarnya. Bangunan existing yang ada di sana itu apa saja? Usia bangunannya yang di sana seperti apa? Nah, ini perlu hati-hati apabila Anda mengambil lokasi yang misalnya dikonservasi atau dipreservasi, misal seperti Kota Lama Kota Semarang, Kota Lama di daerah Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya yang harus ada izin dari pemerintah kota untuk membangun. Kemudian lingkungannya kita juga harus lihat tata ruang luarnya saat ini atau dan akan datang. Fungsi transportnya juga publik, pejalan kaki di sekitarnya. Kalau misalnya Anda untuk pekerja kantoran, berarti Anda juga harus memikirkan apakah sana ada transportasi publik, dekat dengan transportasi publik menuju ke kota, atau ada daerah pedestrian, jalan kaki, dan lain sebagainya. Jadi untuk mencari lokasi yang tepat bagi bangunan Anda, salah satu ini. Kemudian pola pergerakan kendaraan yang ada. Kemudian ada banyak sekali arsitektur pola. Oh ya, ini juga misalnya
ini saya sekilas-kilas aja ya. Kalau sama Anda mau baca detailnya itu ada di buku ini. Misalnya arsitektur, pola arsitekturnya, bentuk bangunannya seperti apa di sana. Apakah diharuskan untuk membuat bangunan mirip sama seperti itu? Bentuk atapnya apakah harus sama? Lanskapnya seperti apa? Jadi harus dilihat konteks lingkungannya, konteks kontekstualnya itu analisa saya itu konteks kontekstualnya. Kemudian historis bangunannya bernilai seperti apa. Nah ini adalah juga soal view, misalnya apakah ada view lingkungan yang harus dilindungi yang tidak boleh ditutupi. Ini seperti halnya mungkin kalau nanti Anda akan belajar di mata kuliah tata ruang luar, misalnya di daerah, mungkin Anda tahu Taman Central Park di Amerika. Central Park di Amerika itu ada aturannya, bangunan tidak boleh tinggi dari beberapa meter supaya pada saat musim dingin atau musim dingin atau musim panas itu bangunan itu tidak menutupi taman tersebut. Jadi ada hal-hal yang memang untuk peraturannya tentang ketinggian bangunan. Kemudian kontur dan drainase, pola drainase. Dan yang ketiga adalah size and zoning. Ini ukurannya, site-nya ada berapa? Anda membutuhkan ukuran berapa untuk bangunan Anda? Ketersediaan lahannya ada berapa? Dan ini harus ketemu di sini. Ukuran jalannya yang di sekelilingnya seberapa? Kan tidak mungkin Anda membangun kamar kos, bangunan di perapatan misalnya. Masuknya juga kesulitan, atau bangunan kos di pinggir jalan besar. Kenyamanannya penghuni akan seperti apa? Itu juga patut diperhatikan. Dan di sini di zoning dan site ini Anda perlu memikirkan tentang KLB, KDB, GSB dan lain sebagainya. Apakah Anda semua sudah mengetahui tentang KLB, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, garis sepadan bangunan, atau mungkin yang di daerah pantai ada garis sepadan pantai dan lain sebagainya seperti itu. Yang keempat adalah legal. Nah, tanah atau site yang Anda akan pilih itu bagaimana legal description-nya? Bagaimana status kepemilikannya? Apakah itu milik kota, ataukah itu milik pribadi, ataukah itu milik yayasan swasta dan lain sebagainya? Itu harus jelas juga di sana. Dan ini yang selanjutnya adalah natural physical feature. Jadi fitur-fitur natural fisik. Misalnya topografi, konturnya. Nah, ini yang paling penting ya. Apakah bangunan Anda membutuhkan topografi yang berkontur ataukah landai atau bagaimana? Jangan sampai nanti misalnya yang ada di sana saatnya itu bertopografi tetapi kemudian Anda butuh bangunan yang landai, di-cut semuanya. Itu juga tidak benar. Jadi kalau bisa arsitektur adalah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kita memang punya teknologi untuk meng-cut and fill, tetapi kita harus bisa, kalaupun topografi lahannya di sana ada berkontur, kita bisa meng-adjust atau mensesuaikan dengan desain kita nantinya. Misalnya saya pernah punya contoh ada, mungkin Pak Ardian tahu, Pak Pipi mungkin pernah ngalamin. Saya beberapa kali ke rumahnya karena beliau adalah pembimbing saya di kuliah saya. Jadi beliau itu memang khusus untuk mencari rumah dengan kontur yang ekstrim di pinggir sungai dengan kontur yang sangat beda sekali ketinggiannya antara yang lantai 1 dan lantai 2. Tetapi itu menjadikan rumahnya itu unik, menyenangkan sekali di pinggir sungai dengan kontur yang ekstrim kalau saya pikir. Jadi lantai 2 itu sebetulnya lantai 1 kalau dari jalan. Dengan cara pembelahan bangunannya dia menjadikan rumahnya itu sistem sirkulasi udaranya dan material bangunannya itu benar-benar kembali seperti alam, tidak perlu ada AC. Akhirnya rumah itu seperti menyatu dengan alam, dengan bangunan dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya yang tetap dijaga pada saat itu. Saya belum pernah ke sana lagi, tetapi itu salah satu yang saya seperti impress dengan bagaimana seorang arsitek mencoba untuk membangun suatu bangunan agar bisa menyatu dengan alam itu. Kemudian yang keenam adalah man-made features. Jadi ini seperti halnya, misalnya di lokasi Anda itu rupanya ada kayak bangunan yang ada di sana. Apakah akan dipertahankan atau tidak? Kalau memang dipertahankan itu bagaimana cara Anda
menyesuaikan dengan bangunan baru nanti Anda. Misalnya kalau di tata ruang luar itu ada taman, Anda ingin membangun sebuah taman, tetapi ada tugu di dalamnya. Tugu itu harus dipertahankan. Nah, bagaimana Anda membuat city site itu, taman itu dengan tugu di dalamnya, menyesuaikan di dalamnya. Begitu juga dengan misalnya bangunan kos ini, tiba-tiba ini bukan man-made ya, bukan itu buatan manusia. Misalnya ada pohon beringin, Anda antara ingin menghilangkan pohon beringin tersebut atau mempertahankannya. Misalnya seperti itu masuk dalam natural physics features, seperti pohon-pohon yang ada di sana. Kemudian sirkulasi. Nah, ini sirkulasi masuk ke site. Di sini ada. Ini sirkulasi. Bagaimana orang masuk ke dalam, bagaimana kendaraan bisa masuk ke dalam. Itu harus diperhatikan. Misalnya jalur pedestriannya di mana, kemudian pola pergerakannya, penggunanya apa saja yang Anda lewat di sana, offset pedestrian movement, pola pergerakan dekat atau di dalam site itu. Dan ini misalnya di dalam sirkulasi ini ada dekat di site Anda, misalnya ada halte bus, atau mungkin kalau di luar negeri ada dekat subway. Itu akan menambah nilai plus untuk site Anda misalnya. Karena memudahkan pengguna atau yang tinggal di bangunan itu bisa bertransportasi tanpa harus menggunakan transportasi pribadi. Seperti itu ada nilai jualnya. Kalau misalnya saya pernah, saya misalnya kalau jalan-jalan keluar kota gitu, saya mencoba mencari, saya biasanya tidak nginep di hotel. Saya nginep di Airbnb, mungkin ada beberapa tahu yang tahu aplikasi itu, yaitu apartemen atau rumah yang disewakan. Karena saya biasanya bawa anak, saya butuh rumah yang ada dapurnya. Nah, biasanya yang saya cari adalah rumah yang dekat halte atau ada dekat dengan transportasi. Itu mendapat nilai plus kalau ada parkiran di sana. Jadi saya memparkir mobil kami, kemudian saya bisa berkeliling kota menggunakan transportasi publik, misalnya subway atau halte bus di sana. Jadi sirkulasi dan adanya halte di sana atau angkot mungkin kalau di Indonesia itu salah satu nilai plus. Jadi tidak mungkin Anda membuat kos-kosan masuk di dalam gang yang tidak bisa dilalui mobil, yang gangnya cuma 3 meter, hanya bisa kendaraan motor, atau mungkin gang senggol yang orang berjalan nyenggol kiri kanan itu juga tidak mungkin kan. Jadi perhatikan juga tentang sirkulasi in and out dari tempat Anda nanti, pemilihan lokasi itu. Kemudian ada kemudian ada utilitas. Utilitas ini ya mungkin ada tentang listrik, gas, air, pembuangan air kotor, itu nanti di mana pembuangan air kotor kota, atau utilitas tentang gas di sini di Indonesia mungkin nggak begitu familiar. Pembuangan air kotor, air bersih itu ada nggak? Misalnya suplai air bersih itu oleh pump atau oleh ground reservoir atau bagaimana? Karena kalau selama di luar negeri pasti air bersih itu dari kota, bukan dari kita. Tidak kalau selama di luar negeri tidak diperbolehkan untuk menyedot air ke dalam tanah, itu tidak boleh. Bahkan kalaupun kita menyuci mobil, pengalaman saya kemarin tinggal di Jerman adalah menyuci mobil di dalam rumah itu tidak diperbolehkan, karena itu berarti kita mengambil air di bawah tanah, nyemprot itu ataupun kalaupun kita pakai air dari sumber kota, polusi air kotor itu akan mengotori kota itu tidak diperbolehkan untuk menyuci air di dalam rumah, walaupun itu di pekarangan kita ya, itu tidak diperbolehkan. Makanya di sana ada tempat penyucian mobil-mobil. Jangan dibandingkan kalau penyucian mobil di luar negeri itu masuk mesin, tapi kita nyuci sendiri pakai pipa dan sebagainya. Jadi diperhatikan utilitas, listrik, air, kemudian pembuangan sampahnya seperti apa, apakah ada yang nanti mengangkut sampahnya atau bagaimana, itu perlu diperhatikan. Kemudian sensori di sini adalah bagaimana view dari luar site ke dalam site atau dari view dari site ke luar site. Jadi itu perlu diperhatikan buat beberapa tipikal bangunan.
tipikal bangunan yang memang membutuhkan view keluar ataupun view ke dalam. Kalau sama di rumah kos mungkin di rumah kos yang mewah, rumah kos yang menengah ke atas, nanti saya tidak tahu towernya itu memang rumah kos yang untuk kalangan menengah ke atas atau mahasiswa menengah ke bawah, nanti bisa Anda adjust di sini. Jadi apakah di dalam bangunan itu mahasiswa merasa nyaman atau dengan berada di dalam kamar dia bisa betah untuk belajar dan bagaimana, itu mungkin nanti masuk dalam konsep Anda. Dengan view pegunungan buat anak-anak UNES di sekarang mungkin itu akan mudah karena view-nya pasti pegunungan dan itu menjadi nilai tambah, mungkin seperti itu. Kalau tentang view dari luar ke dalam itu bagaimana bangunan tersebut bisa menjadi nilai tambah untuk lingkungannya, mungkin seperti itu pada akhirnya. Nah, soal view dari side keluar, kalau dalam tata ruang luar itu ada namanya boundary scenery. Jadi kita meminjam view dari luar untuk masuk ke dalam. Itu biasanya konsep dari arsitektur Jepang. Bagaimana view yang ada di luar bisa kita tangkap dan kita pergunakan di dalam ruang, seolah-olah kita berada di ruang luar tersebut. Itu salah satu konsep untuk view boundary scenery. Nanti bisa Anda pelajari selanjutnya. Kemudian yang lain ada human and cultural. Nah, ini bagaimana orang-orang yang ada di sana, konteksnya itu budaya lingkungan sekitarnya. Nah, kalau seumpama misalnya ini kalau proyek ini benar-benar dibangun, Anda harus memperhatikan bagaimana budaya lingkungan di sana. Misalnya, kos-kosan ini adalah kos-kosan mewah, tapi kemudian budaya di sana gimana? Apakah kriminalitas di sana tinggi? Apakah memang ada budaya negatif lingkungannya itu? Sosiologinya harus diperhatikan di sana. Dan kemudian ada budaya lingkungan income, populasi, kepadatan yang ada di sana. Ini ya, income ini kaitannya kemampuan penduduk untuk bisa menikmati bangunan tersebut. Ini kaitannya misalnya dengan mall atau dengan restoran atau hal-hal komersial. Kan tidak mungkin bangunan komersial Anda letakkan di lingkungan yang populasi atau income-nya tidak match dengan yang tujuan dari komersial bangunan ini. Kemudian sikap lingkungan terhadap proyek ini, terhadap bangunan kos ini, apakah menentang atau tidak? Ini penting sekali. Misalnya bangunan kos itu, saya tidak tahu, ada beberapa bangunan kos itu memiliki ibu kos atau bapak kos yang itu akan mengatur tentang curfew, batas jam kunjung misalnya, atau jam malam, ada jam malam, seperti itu jam malam. Nah, di beberapa kos itu tidak ada bapak kos dan ibu kos, jadi bebas mahasiswanya. Terkadang tamu yang datang atau kos-kosan itu bebas, laki perempuan itu bebas di sana. Dan itu kita harus perhatikan bagaimana budaya lingkungan yang ada di sana, bisa menerima atau tidak. Kejadian pada saat saya kuliah dulu pernah ada kos-kosan digerebek hanya gara-gara ada, itu kos-kosan perempuan, hanya gara-gara ada tamu lelaki datang mengunjungi pacarnya hingga di atas jam 9 malam, masih jam 10 malam. Tetapi penduduk yang ada di sekitar sana itu tidak terima, itu menurut mereka tidak wajar gitu. Jadi digerebek sampai dibawa ke kelurahan. Itu hal-hal seperti itu yang mungkin perlu diperhatikan bila proyek ini direalisasikan. Dan yang terakhir adalah iklim. Kalau di Indonesia kita cuma mengenal dua iklim ya, iklim hujan dan iklim panas, tropis, panas matahari. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah sun shading, di mana matahari itu bersinar di sekitar mana, di sisi mana dari side Anda misalnya, seperti itu. Jadi itu akan menentukan letak ruang yang memang membutuhkan matahari yang intensitasnya bisa membutuhkan intensitas yang tinggi, atau ruangan yang memang tidak bisa kena matahari. Misalnya ruangan yang menggunakan computerized atau digital yang harus memiliki temperatur yang sejuk, misalnya seperti itu. Walaupun bisa diakali dengan secondary skin yang sekarang banyak diaplikasikan pada desain-desain arsitektur untuk mengurangi derajat intensitas matahari masuk ke dalam bangunan
bangunan, tetapi alangkah lebih baik ya pada saat di awal, pada saat site analisis atau pemilihan site, Anda bisa tahu arah hadap matahari di lokasi itu panasnya di mana. Paling tidak nyaman adalah panas matahari sore itu, karena panas di atas jam 2 itu kalau titik tertinggi di Indonesia adalah panas matahari itu ada di jam 2 kalau tidak salah, atau jam 1 ya, jam 2 kalau tidak. Nah itu paling tinggi panas matahari. Mungkin Anda bisa tahu di mana itu mataharinya menghadap kemana. Dalam climate ini Anda juga bisa melihat temperatur, kelembapan di daerah itu apa, temperaturnya itu seberapa, hujan, kalau di luar negeri ada salju, kemudian angin. Nah ini perlu anginnya di sini bertiup dari arah mana ke mana, misalnya seperti itu. Dibutuhkan nggak untuk bangunan Anda? Jadi di sini tidak semua lokasi atau tidak semua yang saya cirikan di sini, karakteristik lokasi yang dibutuhkan untuk suatu bangunan itu bisa diterapkan pada semua bangunan. Misalnya bangunan kos-kos, apakah perlu Anda melihat misalnya sensori, view? Tidak perlu kan sebetulnya. Tidak semua bangunan kos-kos itu perlu view yang baik, misalnya seperti itu. Jadi itu tergantung dengan konsep. Akhirnya kembali kepada konsep desain Anda itu seperti apa. Tidak semua analisa atau tidak semua persyaratan lokasi ini mungkin bisa harus dipergunakan untuk pemilihan lokasi, tidak juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan bangunan Anda, sesuaikan dengan prioritas kebutuhan bangunan yang akan Anda rencanakan. Oh ya, untuk iklim ini perhatikan juga bila ada potensial natural katastrof, misalnya Anda membangun di pinggir sungai, pinggir laut pantai, apakah itu ada potensi untuk tsunami atau potensi untuk banjir di daerahnya itu banjir atau bagaimana, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau Anda membangun di daerah, kalau di Jakarta terutama ya, pasti akan ditanya apakah perumahan ini bebas banjir atau tidak. Nah itu salah satu syarat buat pembeli atau konsumen untuk memilih lokasi. Itu bisa untuk jadi pertimbangan Anda pada saat nanti memilih lokasi.